Prinsipnya hidup kalau kita main sesuatu harus dapat sesuatu. Jangan mainin orang ya. Jangan. Jualan rumah dapat rumah. Irfan Arifian katanya SMA nih, brother gua nih, brother dari Siap. STHB Magister Hukum Satu angkatan. kan, satu angkatan kita. Nah, gimana nih bro, awal mula dulu jadi bisa kepikiran pengen jadi advokat gitu? Gimana tuh ceritanya? Ya memang udah cita-cita dari sejak di kampus ya. SMA, SMP itu belum kepikiran ya? Belum. Oh. Jadi pas kuliah harus linear nih dengan keilmuan gitu kan. Cita-citanya ya pengen membela kaum lemah, wah kayak dulu kan gitu kan. Kaum lemah tuh bukan berarti kaum wanita doang. Bukan, proletariat gitu-gitu kan. Gitu. Kalau wanita mah udah banyak yang ditolong, udah banyak membela. Pada ditolong. Ditolong ya. Tapi dulu SMA belum kepikiran ya? SMA belum. SMA gitu. SMA masih asik main bola atau gimana ya? Ya SMA mah masih nikmatin Masa-masa pacaran. masa gitu ya. pacaran, cinta monyet ya. Cinta monyet ya. Gitu kan. Kalau cinta monyet itu gimana itu cinta monyet itu? Cinta monyet itu cinta sekedar doang. Jadi cinta belum sekedar. serius gitu, belum seriusan ya Oh kan. gitu, nggak sampai pelaminan gitu ya? Nggak sampai pelaminan. Wah, mantap lah. Tapi dulu kuliah di mana? Dulu di Bandung Islamic University ya. Waduh, alias Unisba. ya. Kalau dulu kan tahun-tahun 97, 98 itu kan masa-masa reformasi. Jadi waktu itu gua ketinggalan ikut SNPTN ya. Nah, yang ada tinggal Unisba sama Unpas waktu itu. Tinggal 2 tahap terakhir lah. Itu kita ngambil 2 tuh. Aku ngambil 2, Unisba daftar, Unpas daftar. Hukum tapi bedanya. Hukum dua-duanya. Asli kan aku Bekasi kan. Jadi cuma punya saudara waktu itu ada di Jalan Tongkeng, dia TNI kan. Konsul-konsul sama dia udah ambil hukum aja gitu. Akhirnya diterima di Unisba. Nah yang Unpas tuh belum sempat ujian tuh. Udahlah, berpikir Unisba cukup lah. Dan waktu itu cukup dikenal bonafit gitu kan. Swasta bonafit ya udah ambil aja. Gitu karena waktu itu paman lagi tugas di luar kota gitu kan, jadi kita nunggu pengumuman tidur di masjid tuh, di masjid kampus Unisba tuh. Iya. Jadi tidur doang minta sholat nggak? Sholat juga. Oh, sholat juga ya, jangan dilupain lah itu. Dengar aja sholat kita ya kan. Gitu kira-kira gitulah tahun 97 98 masuk Bandung. Berarti Angkatannya masuk 98. 98 Tapi ya? kuliah mah sebetulnya kalau dari SMA 95. Karena dulu kan pernah mondok ya. Dulu ada masa-masa pengabdian jadi sempat ke Medan berapa tahun lah gitu. Ada kelar kuliahnya. Berapa lama itu? 2 tahun lah. Kuliah 2 tahun selesai itu. Oh enggak, maksudnya di Medan 2 tahun baru kuliah. Berarti kalau masa-masa sampai lulusnya berapa tahun? Dari 98 atau tepat waktu kita mah. Berapa 2002 udah lulus. 2002 ya? Iya, walaupun padat aktivitas kampus ya. Itu aktif di organisasi dulu seperti Hukum bisnis ya? Hukum bisnis. Hukum bisnis ya dasarnya. Tesis, ini skripsinya tentang apa? Dulu tentang perselisihan hubungan industrial. Ya kan? Bukan hubungan cinta ya? Bukan. Kita waktu itu saking aktifnya di kampus nggak sempat bercinta, nggak sempat ngulangin banyak waktu urusan pacaran waktu itu. Oh gitu. Gitu kan, fokus aja terus kan. Fokusnya. Aktivis ya. Ya udah, ini cita-cita pengen jadi. Nah, sangat disayangkan waktu itu 2003 awal muasal undang-undang advokat lahir kan. Jadi dulu kan ada yang namanya SKPT gitu ya. Ya kita nunggu dulu sampai 2005 baru ikut pendidikan khusus profesi advokat tuh. Waktu itu yang ngadain IKADIN kerjasama sama Unpad. Ikutlah kita waktu itu. Kira-kira begitu. Berarti langsung ini ya, minat jadi advokat ya? Langsung. Berarti nggak kerja apa-apa dulu gitu? Ya dari lulus 2002
ke 2005 itu 2 tahun atau kurang lebih sampai 3 tahun kerja dulu. Apa tuh? Waktu itu main properti kita. Oh, jualan marketing. rumah. Enggak, Bukan, masih marketing. legal. Legal, Legal bagi office. legal ya. Legal office. Kita jualan rumah, beres orang selesai beli, kita verifikasi lagi kan, ada masa retensi di situ. Baru kita serahin kuncinya. Gitu kan. Iya, jualan rumah dapat rumah dong kayaknya nih. Emang begitu kita. Prinsipnya hidup kalau kita main sesuatu harus dapat sesuatu. Jangan mainin orang ya. Jangan. Nah, itu. Jualan rumah dapat rumah, jualan mobil dapat mobil gitu. Kira-kira begitulah. Berarti dari situ langsung berminat jadi advokat ya, berarti tapi melalui tahap-tahap dulu nih. Iya dong. Tahap-tahap ya kan, ujian calon advokat dulu nih. Betul. Nah, ujian calon advokat itu di mana itu? Dulu ujiannya kita ya sama teman-teman pada umumnya kan di Pradi yang lain dulu kan kita ikut gitu kan. Cuman ada satu kesempatan kita nggak lulus waktu itu, molor lagi setahun gitu kan. Baru tahun berikutnya kita lulus. Jadi waktu itu kompetisinya sangat tinggi banget gitu ya. Dan nilai kelulusan pagunya juga cuma berapa ya? Harus nyampe 70%. Kalau nggak nyampe 70 ya kita nggak lulus gitu kan. Berupaya lagi, belajar lagi gitu kan. Tesnya mendasar ya. Tesnya mendasar. Kuasa, gugatan. Iya. Bikin surat kuasa, bikin gugatan gitu kan. Umum lah kurang lebih. Cuman kan ini namanya ilmu hukum harus benar-benar bukan hafalan tok gitu ya. Tapi benar-benar mana kaidah-kaidahnya kan. Subjek hukumnya mana, alamatnya mana kan harus jelas. Kalau ada item yang ketinggalan ya belum sempurna tuh surat kuasa gitu kan. Begitupun gugatan ya kan. Kelihatannya gampang tapi susah-susah gampang kan. Harus cermat di situ. Dibutuhkan kecermatan kita. Gitu. Kalau kita menggugat salah orang, menggugat tidak sesuai apa yang kita dalilkan, wah repot, kalah kita. Gitu. Gak mau kalah ya? Oh jangan. Oh jangan ya kan. Jangan. Itu reputasi gitu ya kan. Gitu. Kira-kira gitu. Nah berarti PKPA di mana gitu ya? Waktu itu di Unpad 2005 sama Kadin ada ya. Kadin kerjasama sama Unpad gitu kan. Waktu itu ketuanya siapa ya, lupa lagi saya. Bang Binsar gitu masalah. Binsar Setompul ya. Asik lah punya teman baru gitu kan. PKPA-nya waktu itu 3 bulan loh. 3 bulan setiap Jumat Sabtu kalau nggak salah. Jadi kalau periode saat ini teman-teman baru lulus ikut ujian advokat, pendidikan cuma seminggu 10 hari banyak banget. Kita 3 bulan gitu kan. Sekarang tuh dipersempit, diringkasin gitu kan. Dan apa namanya tidak makan waktu lama lah kalau kita kan nunggu kan 3 bulan habis itu ujian belum tentu lulus. Wah sekarang mah harus disyukuri lah teman-teman generasi baru sekarang. Ya, karena kan organisasi sekarang juga udah banyak banget. Banyak. Advokat itu ada berapa sekarang yang Betul. terjadi pengadilan tinggi kan? Iya benar. Seperti gitu. Nah sejak pelantikan nama disumpah itu tahun berapa itu? Disumpah kita verifikasi sih baru ya. 2013 tahun 2004 atau 2014 kalau saya nggak salah. Ya kan. Cuman dulu kan sempat aktivitas tuh segala rupa lah, mulai fokus tuh di 2010 lah ya. Jadi terhitung kalau 2010 sekarang ya 1 dekade lah, 10 tahunan gitu kan. Ditambah lagi pas 2017 udah aktif jadi advokat, pengen nambah nih kan sertifikasi ya, mau nggak mau kan kita harus punya banyak sertifikasi keahlian tersendiri kan. Case pertama yang didapat apa nih? Case pertama? Case pertama dulu utang gitu biasa ya kan. Terus dampingin apa namanya pidana, penipuan di Polda gitu lah. Yang pertama kali ya? Iya. Langsung bayar pakai duit tuh? Ya waktu itu dijanjiin persentase tuh, belum langsung ada duit operasionalnya gitu kan. Tapi untuk pengalaman kita jalanin aja. Itu berarti pengalaman itu kan mahal. Oh itu dia, pengalaman itu guru yang terbaik. Experience is the best teacher ya kan. Pengalaman guru yang terbaik. Jadi pengalaman itu mahal dan juga dari baru kuliah kan. Praktek-praktek mendampingi klien gitu kan.
Itu penting, itu mahal. Gitu. Oh, berarti awal mula di Kadin ya? Iya betul. Ya, di Kadin ya. Berapa lama di Kadin nanti? Dulu cuma 2 tahun. 2 tahun. Ya. Terus langsung? Karena waktu itu ada kawan-kawan ngajak ke SPI, gabung di SPI gitu kan. Nah terakhir kita di bawah naungan KAI, Kongres Advokasi besutan Pak Cucu Sanjaya Hernanto. Oh itu. Gitu kan. Hingga sekarang punya jabatan juga nih. Sampai dipercaya jadi ketua Dewan Pimpinan Cabang. Waduh. Kira-kira gitu. Cabang mana nih? Bandung Raya. Bandung Raya. Bandung Ya. Raya. Bukan Bekasi ya? Kan orang lain Bekasi nih. Lahir di Bekasi kita, tapi dipercaya di Bandung. Kerja di Bandung. Nah, terus dari situ nggak puas. Ya dari sini menjabat jadi apa namanya ketua DPC masih sampai sekarang masih. Nah, tapi kan sekarang nambah nih dengar-dengar jadi kurator juga nih. Alhamdulillah, jadi pas 2016 tuh nanganin perkara ada koperasi bulan yang apa namanya nasabahnya duitnya diambil sama pimpinan koperasinya nggak bertanggung jawab. Ternyata kita nemuin ada beberapa istilah-istilah waktu itu kan, kreditur, debitur gitu kan, terus PKPU, kepailitan, wah akhirnya kita bawa ke ranah kepailitan. Dari nanganin suatu masalah kita tertuntut aja. Kayaknya nih bagus juga kalau kita punya nilai manfaat buat orang banyak yang utangnya belum dibayar. Nah, wadahnya itu adalah kurator. Kita cari informasi, ternyata dibuka pendidikan kurator. Sama kurator dengan organisasi advokat sama aja, ada beberapa organisasi gitu ya. Nah, bagi saya mana aja semua punya manfaat. Jadi saya lebih aktif di mana nih? Dua-duanya jalan. Tapi lebih concern di kepailitan, di kuratornya. Karena kurator itu rangkaiannya tahapannya panjang. Banyak yang tanya nih proses di PKPU itu berapa lama sebenarnya? PKPU ada beberapa tahapan. Jadi sebelum kita PKPU itu kan singkatan dari penundaan kewajiban bayar utang. Gampang kalau buka Undang-Undang 37/2004 tuh ke pasal 222. Nah itu mulai PKPU itu, ya kan. Di situ disebutin pertama ada yang namanya PKPU sementara. Kalau dikabul permohonan PKPU-nya, misalkan seseorang atau badan hukum tidak mampu membayar utangnya 2 kreditur atau lebih, gitu kan. Nah maka si kreditur ini apa utangnya? Ya utang yang sudah bisa ditagih di muka pengadilan, gitu kan, yang belum dibayar lunas atau belum dibayar sebagian atau belum dilunasi. Nah berapa lama setelah permohonan si kreditur ini dikabul oleh majelis, itu ada PKPU sementara namanya. Berapa lama prosesnya? 40 hari. 45 hari itu 45 hari maksimal. Ya, nah setelah itu apakah bisa diperpanjang atau tidak? Nah, ketika diperpanjang itu sampai 200 berapa ya? 270 hari maksimal mungkin ya. Ya, betul. PKPU. Nah, setelah itu diberikan kesempatan sama si kreditur, apakah si perusahaan ini masih bisa going concern nggak gitu ya? Apa itu going concern? Masih bisa bangkit nggak dari keterpurukannya dengan cara dia cari investor, gitu kan? Terus bayar utangnya bisa dicicil, gitu kan? Dia harus wajib membuat namanya proposal perdamaian. Nah, itu diajukan ke muka sidang. Kalau semua kreditur menyetujui maka jatuhlah PKPU tetap namanya. Ya, syukur-syukur ada asetnya. Syukur-syukur ada asetnya. Kalau nggak ada asetnya repot. Eksekusinya repot. Ya, apa yang mau dibayar ya kan, apa yang bisa jatuh ke tangan kreditur gitu. Pakai permintaan maaf nggak bisa? Hah? Pakai permintaan maaf aja nggak bisa? Wah nggak bisa. Nggak bisa ya. Itu yang ada di lompatin sendal itu. Ya, kan? Gitu. Nah kalau nggak mampu ya akhirnya dia pahit. Ya, Pilihannya dipahitkan. Gitu kan. Kalau sudah pahit namanya bangkrut kan. Banyak yang duitnya di situ. Iya tergantung yang digantung. Nah itu selama ini digantung gimana tuh? Yang digantung? Nah, pada turun semua nggak buahnya? Alhamdulillah. Nah itu kan kesulitannya. 2017 ikut kurator, pecah telur langsung dapat 2. Oh, Betul kan? kembar lagi ya? Nah, kembar lagi ya? Itu lainnya kembaran gitu kan? Iya. Tipis ya. Nah, alhamdulillah dari situ kita bisa nanganin suatu perkara
kreditur kan banyak juga ininya, klasifikasinya kan ada kreditur separatis, pihak bank yang punya hak tanggungan, hipotek dan sebagainya kan nggak hak gadai gitu ya. Ada preferen tuh kayak pekerja, karyawan gitu kan. Gitu. Termasuk juga lawyer kalau pegang sebagai retainer nggak dibayar itu masuk preferen gitu kan. Ada lagi. Pernah nggak dibayar kan? Oh pernah. Pernah ya. Pernah. Ikhlas kan? Ya ikhlas sih. Udah lewat kok. Udah lama, ya. Mau gimana lagi kan? Iya kan bener. Kita ikhlasin aja. Iya. Nggak kesel kan? Nggak kesel kan? Hah? Nggak kesel. Ya manusia bisa. Oh, gitu. Gitu kan, jasa kita ada keluar. Nanti kita dicegat nanti di itu. Nah, Tapi yang paling spesial nih, kayak martabak ya. Nah, yang paling spesial nanganin cash apa? Indomie kali ya. Nah, Spesial. nanganin cash apa? Yang paling spesial ya jujur aja kepailitan saat ini. Oh, paling tidak. Jadi dulu nggak spesial itu. Nggak, umum aja sih, umum aja. Jadi Yang paling diingat perkara apa tuh dulu tuh? yang dulu Pertama kali itu. apa ya? Ada pernah kita nanganin kasus pembunuhan pernah. Gitu kan kita ngeliat klien kita itu sampai dibunuh sama orang, sama apa namanya pengeroyokan apa 1351 ya. Ini korbannya. Kita pegang korbannya. Pegang korban ya. Korban meninggal dunia. Pada saat itu gimana kronologisnya? Jadi dia ceritanya lagi karaoke bareng sama teman dekatnya atau katakan pacarnya kali ya. Nah entah gimana tiba-tiba tuh ribut tuh, ya kan? Pas ribut pacarnya keluar dari room gitu kan, pacar ceweknya maksudnya ya. Nah si cowoknya ini yang menjadi korban pada akhirnya pengeroyokan tuh dia emang mungkin temperamen ya, temperamen negor pacarnya di tempat parkir dengan nada keras gitu kan. Si satpam bilang kalau mau ribut jangan di sini tempat halayak umum gitu kan. Wah ini ribut sama satpam tuh. Satpam kan punya asosiasi banyak di situ kan, diundang semuanya, dikeroyok, meninggal ya. Kalau pengeroyokan ya pasal 351 penganiayaan berat ya, menghilangkan nyawa orang lain gitu. Nah itu yang baru pertama kali kita nanganin, lihat dia bersimbah darah itu kan kaget gitu kan. Akhirnya ya si pengeroyok ini kan karena ada CCTV ya itu jadi sebagai alat bukti. Siapa? Di mana itu kejadian? Di Bandung, di Cicadas, Cicadas, di ya. Charlie Van Houten. Tahun berapa itu? Tahun 2012 kalau salah ya. Putusannya di berapa tahun? Akhirnya putusannya si para pelaku itu dituntut 5 tahun, diponis 5 tahun. Masing-masing 5 tahun. Ada 8 orang. Tapi ada banyak lagi yang nggak akan deteksi itu. Karena ada orang yang sambil lewat, ikut hantam, cabut gitu ya. Rumit memang untuk pembuktian para peran-peran pelaku. Sebagai advokat, putusan tuntutan 5 tahun gitu membunuh orang itu adil nggak? Nah itu sebetulnya nggak, kurang mencerminkan rasa keadilan bagi keluarga. Karena kan nyawa nggak bisa dikonversi dengan uang ya. Ya tapi apapun ya, hakim kan punya independensi ya, kita hargai aja putusan itu ya. Walaupun keluarganya nggak ada yang terima, itu wajar lah. Kita juga sebagai kuasanya kok cuma 5 tahun gitu kan, gitu. Karena menghilangkan nyawa orang lain kan, harusnya di atas itu. Gitu. Ya keluarga setelah kita konsolidasi ya sudahlah, nggak banding gitu ya. Karena semua ada di jaksa kan sebagai perwakilan negara kan. Jaksa pun nggak banding ya sudah, gitu. Kita terima aja lah. Ya hukum mereka, gitu kan. Dulu nggak dibayar spesial pun ya? Nggak. Jadi itu kita bantu kemanusiaan mereka. Seneng nggak bantu orang? Seneng dong. Seneng ya, walaupun nggak dibayar seneng ya. Walaupun nggak dibayar kita ada nilai kepuasan bisa mengungkap kasus gitu kan. Karena waktu itu prosesnya nggak sampai 2x24 jam udah ketangkep kepala pelakunya, gitu kan. Nah makanya itu hukum itu dibilang apa, profesi advokat itu dibilang hukum yang bernilai kan gitu ya. Betul. Hukum yang bernilai dan bermanfaat buat melakukan buat orang banyak. Masyarakat, ya. Disebut officio nobile, itu profesi yang mulia, bisa membantu membela ya kan. Karena kalau tidak ada profesi pengacara atau lawyer atau advokat ya banyak kesenang-senangan kan yang terjadi gitu kan.
dari aparat penegak hukum. Nah makanya sekarang di undang-undang advokat ya kita sama-sama posisinya apple to apple. Advokat, polisi, jaksa, hakim sama posisinya sebagai kapasitas penegak hukum. Semuanya. Betul. Nah, terus udah tercapai belum nih apa yang dicita-citakan, apa yang sesuai harapan nggak nih sekarang pencapaian yang sekarang ini? Pada akhirnya kalau kita komitmen untuk benar-benar memberikan jasa hukum yang sesuai aturan perundang-undangan, insya Allah kita nyampe juga. Apa yang menjadi kebutuhan dan mendekati keinginan ya. Jadi kebutuhan mau keinginan ini harus kita pisah gitu kan. Sampai juga ke ternak kita gitu kan. Yang minimal sandang, pangan, papan sudah terpenuhi. Iya, gitu, untuk kan? penghasilan. Untuk dari segi keadilan yang dibela. Oh, kalau dari segi adil nih masih relatif ya. Masih relatif. Jadi dari peraturannya udah oke, budaya hukumnya nggak oke, gitu kan? Jadi semua belum saling bahu membahu. Jadi kan kita ini ada aparat penegak hukum, ada peraturan perundang-undangan sebagai regulasi kita, gitu kan? Ini belum sinkron. Nah, harapan sendiri gimana nih? Harapannya yang pasti kita terhadap hukum di Indonesia saat ini. Oh jelas, jadi kita sih benar-benar jangan sampai kita yang sebagai praktisi, sebagai aparat penegak hukum malah mempermainkan hukum itu sendiri, gitu kan? Ya harapannya jelas semua konsisten. Kita harus konsisten dengan rule of game-nya, aturan mainnya, kan gitu kan? Gitu ya, kita lawyer harus sesuai membela. Kemudian kepolisian juga sama. Sesuai itu dalam arti apa? Kita sesuai dari jalur-jalur kita sebagai advokat ya kan. Jadi ada porsinya, porsi keadilan. Jadi kita ya porsi keadilan jelas itu kita bukan kan gini, kita membela seseorang itu bukan berarti kita dia gitu kan. Jadi jangan diidentikan kuasa dengan kliennya gitu kan. Kalau kita membela koruptor ya yang kita bela hukumnya kan. Bukan kita membela yang bayar karena koruptornya atau bahkan dari uang korupsinya. Porsi hukumannya, hak dia gitu kan. Gitu. Tidak bisa lawyer atau advokat disamakan atau diidentikan dengan klien atau kliennya. Harapan besar saya itu, jadi keadilan kita ini masih cukup mahal di Indonesia, ya kan? Karena menurut kita sudah ideal, belum tentu menurut teman-teman aparat penegak hukum lainnya, ya kan? Gitu. Ya kira-kira gitulah. Mudah-mudahan kita semua konsisten di rule of game-nya itu tadi. Budaya-budaya kita yang lampau itu kita kikis habis, kita konsisten aja. Gitu. Jadi menghasilkan putusan-putusan yang mencerminkan rasa keadilan. Keadilan pada umumnya ya, bukan keadilan buat penggugat atau tergugat gitu. Kira-kira gitu loh. Ya pesan-pesan nih kepada banyak penegak hukum, terutama sekarang generasi milenial ya, dalam meningkatkan kinerja di dalam profesi hukum sendiri itu seperti apa? Buat para penegak hukum ya? Khususnya dan ini universal ya? Ya. Universal untuk generasi milenial kita nih. Betul. Ya pesan saya buat para generasi milenial, terutama yang baru menggeluti di dunia advokat, profesi ya kan. Kalau memang profesi ini mulia, jadi berangkatnya kita harus ideal dan normatif dulu, sesuai daripada aturan-aturan yang ada dulu, ya kan. Kalau kita menangani suatu perkara, ya kita kuasai materinya, di mana kelemahan kita akui gitu kan. Dan tetap kita jangan keluar dari rule of game yang dimaksud apa itu peraturan perundang-undangan itu sendiri, gitu kan. Karena kalau sekali lagi kalau kita mulai bermain-main di luar daripada aturan main itu, ya maka tidak akan mencerminkan putusan yang berkeadilan. Itu pesan saya. Begitu juga buat para praktisi aparat penegak hukum, baik polisian, kejaksaan dan teman-teman hakim gitu loh. Sama lah, kita semua harus konsisten dengan aturan mainnya. Terima kasih, Bro.